Di dalam video ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah masalah klasik yang biasa terjadi atau bahkan banyak terjadi kepada para pebisnis online, khususnya pemilik toko online di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Pokok permasalahan itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, yakni kenapa? Kenapa tidak ada yang beli di toko online saya? Kenapa di toko online milik orang lain, milik kompetitor saya, ramai? Padahal kualitas produk yang dijual tidak lebih bagus dari yang saya jual. Begitupun pula dengan harganya, mereknya, penawarannya. Kenapa ya? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Di dalam video ini pun saya akan memvisualisasikan beberapa contoh yang mungkin sesuai dengan permasalahan Anda hingga bisa membuat Anda mengambil sebuah tindakan yang pada akhirnya mampu membalikan keadaan dari toko online yang tidak ada pembelinya menjadi toko online yang ramai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi ini. Yang pertama adalah saya ingin membuat deal dengan Anda, yang berarti Anda harus setuju dulu terhadap apa yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, betulkah apa yang Anda lihat di layar monitor Anda merupakan strategi marketing atau strategi pemasaran? Apakah Anda setuju? Silakan Anda baca. Kalau Anda tidak setuju, berarti Anda tidak perlu menyaksikan video presentasi ini hingga selesai. Tapi bila Anda setuju, Anda akan kami ajak ke sesi-sesi berikutnya. Kalau Anda setuju, mari kita mulai. Yang pertama, marketing itu adalah mencari atau mengumpulkan pengunjung, kemudian menawarkan produk kepada pengunjung. Yang ketiga, membuat pengunjung menjadi konsumen. Yang keempat, meningkatkan angka pembelian konsumen. Dan yang kelima adalah membuat konsumen menjadi seller, menjadi penjual produk yang kita jual. Yang pertama kita bahas adalah mencari dan mengumpulkan pengunjung. Apa yang sedang Anda lihat di layar monitor Anda adalah disebut dengan master plan atau rencana induk. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan pengunjung. Mencari dan mengumpulkan pengunjung. Ada dua kata, mencari atau mengumpulkan. Ketika kita menggunakan kata mencari, tentu kita menggunakan media promosi. Entah itu menggunakan SEO, Search Engine Optimization, membayar iklan di Google AdWords, atau memasang iklan di situs-situs iklan berbayar yang memiliki traffic yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian kata mengumpulkan pengunjung. Mengumpulkan pengunjung memiliki konsep yang lebih luas. Sebagai contoh, mengumpulkan pengunjung adalah dengan cara membuat blog, membuat website, atau membuat forum, atau membuat media
yang bisa dikunjungi oleh orang banyak, yang disukai oleh orang banyak. Kemudian dari blog atau media atau dari situs atau dari website tersebut, Anda bisa merefer traffic ke dalam website penjualan Anda. Itulah yang disebut dengan mencari dan mengumpulkan pengunjung. Kemudian adalah teknik kedua, menawarkan produk kepada pengunjung. Setelah pengunjung datang ke dalam toko online kita, langkah selanjutnya adalah kita menawarkan produk kepada para pengunjung. Bagaimana cara kita menawarkan produk? Bagaimana caranya agar pengunjung tertarik terhadap produk yang kita tawarkan? Apa saja yang harus Anda lakukan? Bagaimana caranya? Semua itu dapat Anda ketahui di dalam sesi berikutnya. Kemudian yang ketiga, membuat pengunjung menjadi konsumen. Membuat pengunjung menjadi konsumen itu sulit karena menyangkut berbagai aspek yang terdiri dari bagaimana penampilan website Anda, apa kalimat-kalimat atau apa kata-kata penawaran yang Anda gunakan, apa yang Anda tawarkan, apa keuntungannya bagi konsumen jika membeli produk kepada Anda, dan apa risikonya bila tidak membeli produk kepada Anda. Dan terakhir adalah mengapa harus membelinya hanya kepada Anda. Dan itulah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan angka pembelian konsumen. Bila marketing hanya berhenti pada poin ketiga, yaitu membuat pengunjung menjadi konsumen, menurut kami itu bukanlah tujuan utama dari marketing. Tapi bila meningkatkan angka pembelian konsumen, itu barulah disebut dengan teknik marketing. Sebagai contoh, bila Anda pembeli yang membeli produk di dalam toko online Anda, pertama konsumen membeli satu produk, kemudian dalam beberapa hari kemudian konsumen membeli lagi, kemudian membeli lagi, dan terus begitu. Dalam sebulan konsumen bisa membeli 2, 3, 4, 5, bahkan 10, bahkan 100 produk yang Anda jual. Jadi produk yang Anda jual tidak hanya dibeli satu kali. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana cara agar konsumen menjadi rajin datang ke toko kita dan rajin membeli produk-produk kita? Kemudian teknik pemasaran yang kelima, membuat konsumen menjadi seller. Ini adalah final. Setelah Anda berhasil mengumpulkan pengunjung, lalu menawarkan produk kepada pengunjung, lalu berhasil menjual produk kepada konsumen, kemudian mampu merubah konsumen menjadi lebih sering berbelanja di toko kita, kemudian yang terakhir menjadikan konsumen menjadi seller kita, menjadi sales kita, menjadi orang yang turut serta dalam memasarkan produk-produk yang kita jual. Ini adalah strategi pemasaran yang kelima. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, bahwa ini adalah sebuah master plan atau goal atau target yang harus Anda capai. Untuk mencapai target atau mencapai goal yang telah kita buat ini, master plan ini, maka ada beberapa hal yang harus Anda kerjakan. Seperti diantaranya akan saya sebutkan di dalam sesi video yang akan datang. Kenapa tidak ada yang belanja di toko online Anda? Mengapa tidak ada yang beli? Mengapa produk Anda tidak laku? Poin terpenting dari jawaban tersebut adalah 4 hal.
Yang pertama, tidak ada perencanaan atau tidak ada goal atau tidak ada master plan atau tidak ada strategi atau tidak ada rencana yang matang, yang fokus dan yang sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Yang kedua adalah salah memilih keyword. Keyword itu adalah kata kunci, sangat penting. Lebih penting Anda ketahui daripada Anda fokus terhadap website. Fokus utama Anda sebelum membuat website atau sebelum menjual atau menjadi pebisnis online adalah tepat memilih keyword. Kemudian yang ketiga, website tidak optimal. Apa jadinya bila Anda salah memilih keyword? Ataupun kebalikannya, Anda benar memilih keyword, tapi ternyata website Anda tidak optimal. Apa yang disebut dengan website tidak optimal? Website tidak optimal terdiri dari dua hal. Yang pertama dari sisi website Anda sendiri, dan yang kedua dari metode atau teknik atau cara Anda memasarkan produk yang terdapat dalam website Anda. Yang keempat adalah bad service atau pelayanan yang buruk. Jika salah satu di antara 4 poin terpenting ini tidak Anda penuhi, maka sudah barang pasti akan mempengaruhi penjualan. Dan itu sudah terjadi dan benar-benar terjadi. Anda harus catat baik-baik. Dan marilah kita segera mulai untuk melakukan visualisasi. Kita akan membahas keempat poin ini satu persatu. Dimulai dari tidak ada perencanaan, salah memilih keyword, kemudian website tidak optimal, dan terakhir adalah bad service. Kita beralih ke slide selanjutnya. Saya memiliki sebuah moto yang cukup populer, yakni plan your work then work your plan, yang berarti rencanakan pekerjaanmu, kemudian kerjakan rencanamu. Rencanakan pekerjaanmu, kemudian kerjakan rencanamu. Jadi apapun yang akan kita lakukan harus kita rencanakan terlebih dahulu. Rencana adalah master plan atau daftar kegiatan atau daftar aktivitas yang harus Anda kerjakan. Termasuk di dalamnya adalah sebuah strategi pemasaran. Seperti itu. Yang pertama adalah tentu kita harus berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita rencanakan dan kita kerjakan bisa mencapai keberhasilan. Setelah berdoa dengan ikhlas, dengan tulus, dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ajaran agama Anda masing-masing, kemudian Anda harus menanam keinginan yang kuat, semangat yang kuat, pantang menyerah, terus bekerja keras dengan cara efektif, efisien, teratur, hemat, dan tentu saja berhasil. Setelah Anda melakukan langkah pertama, kemudian adalah kita beralih ke research. Research itu adalah riset. Apa sih yang disebut dengan research? Research itu adalah riset atau penelitian. Kita harus meneliti terlebih dahulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan penjualan online, berhubungan dengan website. Semua harus direncanakan dengan matang sesuai dengan hasil penelitian yang telah kita buat. Apa yang kita research? Ada beberapa hal yang harus kita teliti, yang harus kita lakukan penelitian. Yang pertama adalah tentang melakukan research keyword. Anda catat, yang pertama adalah tentang research keyword.
Kemudian yang kedua, kita melakukan research atau melakukan penelitian terhadap kompetitor usaha Anda. Kita harus teliti siapa kompetitor terberat Anda dan apa yang telah mereka lakukan. Itu harus Anda selidiki. Bila Anda telah berhasil menyelidiki, maka sudah barang pasti Anda akan mampu untuk menyaingi pesaing bisnis Anda. Seperti itu. Ini adalah basic marketing. Siapapun pasti menggunakan teknik marketing seperti ini. Kemudian langkah ketiga adalah membuat rencana berisi strategi mencapai sukses. Rencana berisi strategi mencapai sukses ini adalah berisi tentang hasil penelitian yang telah Anda lakukan. Setelah Anda memiliki data-data yang Anda perlukan, lalu Anda buat rencana, Anda bisa menentukan biaya, Anda bisa menentukan siapa orang yang tepat untuk melakukannya, dan yang kemudian adalah yang terakhir, Anda harus mengerjakannya sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Atau jangan terlalu banyak menimbang-nimbang hal-hal yang tidak penting. Sepanjang Anda telah benar melakukan riset, telah melakukan perencanaan, lakukanlah sekarang. Jangan ditunda. Karena kesuksesan itu hanya untuk orang yang mau bekerja, bukan untuk orang yang hanya membuat rencana. Rencana tidak terwujud dengan sendirinya bila Anda tidak melakukan tindakan. Oke, saya akan menyampaikan video tentang research melalui Google AdWords Keyword Planner. Sekarang kita sudah sampai di halaman Google AdWords Keyword Planner. Di halaman ini Anda bisa melihat keyword yang berhubungan dengan produk yang Anda jual. Di dalam halaman ini pula kita bisa melihat beragam macam informasi yang sangat penting yang berhubungan dengan bisnis di waktu untuk jangka panjang dan untuk bisnis untuk jangka pendek dan bisnis untuk jangka menengah. Sebagai contoh, saya akan menggunakan keyword baju. Baju, bila Anda menjual produk baju. Jika produk yang Anda jual bukan baju, Anda bisa mengetikkan keyword di dalam tools, pilih ke keyword planner. Kita dapat menyaksikan beberapa data yang sangat penting melalui tab keyword ideas. Pada kolom ini adalah kolom berisi tentang keyword yang kerap digunakan oleh pengunjung atau pengguna internet dalam mencari referensi di internet. Seperti ini. Kemudian di kolom kedua Anda bisa menyaksikan data average monthly search, yang berarti rata-rata pencarian dalam sebulan. Anda bisa perhatikan untuk keyword model baju batik terdapat 74.000 orang yang menggunakan keyword model baju batik di halaman Google. Kemudian Anda juga bisa melihat di sini diagram monthly search selama bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2015. Anda bisa perhatikan dari bulan ke bulan jumlahnya tetap stabil. Juni mengalami penurunan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, terus Desember, Januari, Februari. Maret meningkat menjadi 110.000. Berarti dari bulan ke bulan
tren keyword model baju batik ini mengalami peningkatan yang cukup baik. Hanya pada bulan Februari mengalami penurunan. Data ini bisa Anda jadikan sebagai bisnis plan atau perencanaan bisnis, perencanaan penjualan. Kemudian untuk kolom competition. Kolom competition ini adalah kolom yang berhubungan dengan advertiser atau jumlah orang atau jumlah pebisnis yang memasang iklan di Google. Anda bisa baca bila value atau nilai di dalam competition ini low atau medium atau high, ini adalah menandakan jumlah atau total pihak yang memasang iklan di Google AdWords. Jika low berarti persaingannya rendah. Begitupun dengan medium berarti menengah, sedang, kemudian high, tinggi. Sebagai contoh kita lihat untuk baju online. Keyword baju online cukup populer, yang mana terus mengalami peningkatan 74.000. Kemudian baju muslim terbaru seperti ini. Dan yang kolom keempat adalah suggested build. Suggested build adalah saran atau rekomendasi yang diberikan Google berupa besaran jumlah biaya yang harus Anda keluarkan bila ingin memasang iklan di Google AdWords. Kolom keempat ini berhubungan dengan jumlah penayangan, posisi iklan Anda ditempatkan di bagian atas, bagian kanan, bagian bawah, termasuk juga pada halaman-halaman tertentu. Anda perhatikan di dalam halaman ini. Ini adalah iklan AdWords yang telah dipasang oleh pemilik website dengan keyword baju muslim. Ini disebut dengan iklan AdWords. Ini pun iklan AdWords. Dan kemudian biasanya di bawah sini pun biasanya ada iklan AdWords. Dan ini berhubungan dengan jumlah bid. Tata letak penempatan iklan yang Anda lihat di halaman hasil penelusuran Google ini berhubungan dengan bid. Semakin tinggi Anda memasukkan bid, semakin tinggi Anda berani membayar harga yang mahal, maka posisi iklan Anda akan berada di bagian paling atas seperti ini. 1, 2, 3, dan kemudian juga yang sebelah kanan. Semakin murah, maka iklan Anda akan ditayangkan di bagian bawah atau di halaman 2. Halaman 2. Seperti itu. Seperti ini juragan baju. Bila Anda melihat iklan AdWords yang berada di bagian bawah, biasanya mereka hanya melakukan berani hanya untuk tidak memberikan bid dengan harga yang direkomendasikan oleh Google. Kemudian di kolom selanjutnya adalah add, impress, share. Ini berhubungan dengan penayangan seperti ini. Bila Anda mengetik keyword baju muslim lalu muncul iklan di sini, maka pemasang iklan bajumuslim.alvenia.co.id ini mendapatkan report jumlah impress yang telah didapatkan. Impress adalah penayangan. Oke, kita kembali ke strategi memilih keyword. Anda bisa lihat di sini average monthly search seperti ini. Ini adalah yang paling kecil
baju harga murah, baju muslim, average monthly-nya sangat sedikit, jual grosir baju murah, baju Bali grosir, dan seterusnya. Anda bisa klik lagi di sini. Anda bisa perhatikan busana muslim 33.000 dan lain sebagainya. Apa yang harus Anda lakukan setelah Anda mendapatkan data yang Anda inginkan? Model baju batik. Keyword berhubungan dengan kecenderungan, yang artinya kalau saya hanya ingin mencari gambar, maka saya akan mengetikkan keyword di dalam Google gambar baju muslim, gambar baju anak-anak, misalkan seperti itu. Tapi kalau saya ingin membeli, maka saya akan langsung straight kepada keyword yang ingin saya temukan jawabannya. Misalkan baju muslim katun, seperti itu. Tapi bila saya belum tahu apa yang ingin saya beli, seperti apa bentuknya, seperti apa modelnya, maka saya akan mengetik keyword baju muslim. Sebagai contoh seperti ini, baju muslim, saya belum tahu apa yang ingin saya beli, modelnya, dalam pengertian modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, saya belum tahu. Maka saya akan mencari keyword dengan keyword baju muslim, supaya Anda lihat di sini. Ini adalah jumlah penelusuran, dan ini competition level competition, seperti itu. Kita kembali lagi kepada kecenderungan pengguna internet. Sekarang saya sudah tahu produk yang ingin saya beli. Saya ingin membeli baju muslim merek Kirani, misalkan seperti itu. Kirani, baju muslim Kirani, seperti yang terlihat. Persaingannya low, baju muslim Kirani. Kita setelah menyederhanakan keyword yang berhubungan dengan Kirani, baju muslim Kirani, seperti ini. Baju muslim Kirani baju muslim, dibalik-balik. Dengan Kirani, muslim Kirani, keyword like Kirani. Kita coba untuk expand. Ya, kita kembali kepada keyword press, baju muslim, keyword by relevance. Seperti Anda lihat, search termnya adalah Kirani, sedangkan keyword by relevance adalah seperti ini. Yang terpenting adalah Anda harus menentukan average monthly search dan competition. Semakin banyak average monthly search, maka peluang untuk mendapatkan pengunjung lebih banyak akan terbuka semakin lebar. Tapi ada hal yang harus Anda perhatikan juga, yakni semakin tinggi average monthly search, maka semakin tinggi pula biaya yang harus Anda keluarkan untuk berpromosi, entah itu menggunakan SEO atau menggunakan keyword AdWords, iklan Google AdWords.
semakin populer maka akan semakin mahal biaya untuk berpromosi. Semakin kita menggunakan keyword yang sesuai dengan kecenderungan user menggunakannya, maka biaya akan semakin tinggi. Seperti ini contoh. Model baju batik pencariannya tinggi tapi kompetisinya low. Kenapa? Karena kita balik lagi kepada kecenderungan user dalam beraktivitas di internet, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita kembali kepada presentasi. Setelah Anda menyaksikan keyword, bagaimana cara menentukan keyword yang sesuai, kita akan masuk ke sesi ini, yakni memilih keyword yang sedikit pencarinya atau memilih keyword yang tidak sebanding. Ini adalah pokok permasalahan kenapa toko online tidak ada pembelinya. Jawabannya adalah karena salah memilih keyword. Yang pertama adalah memilih keyword yang sedikit sekali orang yang mencarinya, kemudian memilih keyword yang tidak sebanding. Yang disebut dengan tidak sebanding adalah antara level keyword yang Anda inginkan dengan kemampuan yang Anda miliki tidak sebanding. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Oke, sampai di sini dulu video sesi pertama. Akan saya lanjutkan di video sesi kedua, yakni tentang melakukan komparasi seperti ini, kemudian strategi pemasaran, dan yang ketiga, yang terakhir, buat log kegiatan, pantau, dan aktivitas lainnya. Terima kasih, selamat berjumpa di video yang akan datang.